Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah pengantar akuntansi syariah. Untuk materi hari ini pertemuan ketiga ya, kalau lihat dari slide PPT PowerPoint saya. Kita akan membahas tentang yang pertama adalah persamaan akuntansi, yang kedua transaksi keuangan, dan yang ketiga adalah rekening sebagai alat pencatatan. Kalau kita bicara tentang persamaan dasar akuntansi ya, bahwa persamaan dasar akuntansi itu yaitu sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana rumus ini dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan akuntansi. Ya. Sebagai contoh ilustrasi persamaan akuntansi, ya. Contoh misalkan kita punya apa, ya, terus dari mana, ya. Saya ulangi lagi, contoh sebagai ilustrasi, kita punya apa, terus dari mana, ya. Sebagai contoh, punya apa? Perusahaan punya uang kas sebesar 300 juta rupiah, ya. Dari mana uang kas perusahaan 300 juta tersebut, ya? Misalkan dari uang pribadi owner perusahaan, ya. Jadi punya apa? Punya uang kas perusahaan 300 juta rupiah. Dari mana? Dari uang pribadi owner perusahaan tersebut, ya. Terus yang kedua, punya apa lagi? Punya perlengkapan, ya. Perlengkapan kantor, ya. Dalam hal ini mungkin mobil dinas, ya. Senilai 150 juta rupiah, ya. Dari mana, ya? Perlengkapan mobil inventaris kantor tadi yang senilai 150 juta rupiah tersebut dari mana? Satu, dari uang pribadi owner, ya, perusahaan sebesar 50 juta rupiah, ya. 100 jutanya lagi dari mana? 100 jutanya lagi dari hutang ke dealer, ya, atau hutang ke showroom, ya. Berarti di sini ada uang pribadi owner perusahaan 50 juta, ya. Dari mana sumbernya? Terus yang sisanya sebesar 100 juta rupiah itu hutang ke showroom, ya, atau dealer mobil. Yang ketiga adalah untuk ilustrasi persamaan akuntansi, punya apa, ya? Terus ada punya peralatan, ya. Jadi ada perlengkapan, ada peralatan. Sekarang punya peralatan. Peralatan itu seperangkat alat kantor, ya, bisa itu berupa laptop, ya, komputer dan sebagainya, senilai 50 juta, ya. Jadi perusahaan punya peralatan, perlengkapan komputer, perlengkapan kerja senilai 50 juta rupiah. Dari mana, ya? Contohnya ilustrasinya 50 juta ini hutang juga, hutang ke toko komputer, ya, seperti itu. Jadi tadi saya ulangi lagi, untuk ilustrasi persamaan akuntansi ini bisa dilihat punya apa, dari mana. Nah, nanti akan membedakan terutama dalam hal dari mananya, ya, karena nanti kita bicara tentang persamaan akuntansi. Penjelasan dari yang saya jelaskan barusan, ya, bahwa ada namanya kas, ya, ada namanya perlengkapan, ada namanya peralatan. Yang tadi, ya, kas itu kan tadi sebagai contoh ilustrasi uang kas 300 juta, ya. Nah, itu kas itu definisinya itu sebagai harta atau aset, ya, karena kan punya uang kas, ya, ada tunai, ya, seperti itu. Begitupun dengan perlengkapan, ya. Perlengkapan pun tadi kalau ilustrasinya mobil dinas, ya, atau mobil box, ya, mobil penunjang aktivitas kerja, itu juga sama, disebut sebagai harta atau aset, ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah peralatan, tadi sebagai komputer, laptop, ya, perusahaan itu disebut sebagai peralatan, disebut juga sebagai harta atau aset, ya. Jadi tadi saya ulang lagi, jadi untuk poin kas, poin perlengkapan, dan poin peralatan itu disebut sebagai harta atau aset, ya. Contoh lain dari harta atau aset selain tadi, ya, selain dari kas, perlengkapan dan peralatan, ya. Contoh piutang usaha,
Piutang usaha itu apa? Piutang usaha itu uang yang ada di luar. Ya, jadi kalau perusahaan dia menjual barangnya, ya, si konsumernya dia bayarnya tempo tidak cash, ya, maka uang perusahaan yang lagi ada di luar tersebut itu disebut sebagai piutang usaha. Ya, sederhananya kalian meminjamkan uang ke teman, ya, teman itu belum bayar. Nah, itu piutang kalian itu, ya. Jadi misalkan seperti itulah definisi dari piutang usaha. Begitupun tanah, ya, tanah, bangunan, gedung, ya, gudang, ya, itu merupakan bagian dari harta atau aset juga, ya. Nah, berikutnya adalah sumber dana, ya. Sumber dana itu disebut sebagai modal, ya, atau ekuitas, ya. Sumber dana dari pribadi, ya, atau dana tadi dari owner, ya, itu disebut sebagai modal atau ekuitas. Atau definisi modal itu hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban, ya. Adapun kewajiban yang harus dikeluarkan untuk pihak lain, contoh tadi, ya, hutang, ya, hutang. Jadi itu hutang itu disebut sebagai dengan kewajiban. Kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pihak lain, ya. Contoh tadi untuk hutang kendaraan perlengkapan tadi sebesar 100 juta rupiah, ya, ilustrasi tadi yang saya sebutkan. Terus tadi hutang juga peralatan untuk membeli komputer dengan cara hutang senilai 50 juta ke toko komputer, ya. Jadi saya ulang lagi, ada kas, ya, perlengkapan, peralatan itu disebut harta atau aset, ya. Terus tadi juga ada sumber dana dari pribadi itu disebut sebagai dengan modal atau ekuitas, seperti itu.